Kali ini kita akan membahas tentang budidaya buah belimbing dalam pot. Jikalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat di deskripsi video ini. Belimbing adalah salah satu jenis buah-buahan yang bisa kita budidayakan di dalam tabula pot atau di dalam pot, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kali ini kita akan melihat atau mereview belimbing dalam pot. Nah, ini adalah sebuah belimbing yang sudah berbuah. Kalau kita amati ini, ada buahnya yang masih kecil. Namun, kalau kita lihat lagi, ada yang masih dalam bentuk bunga. Dan kalau kita amati terus, ada yang sudah siap panen. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, buah belimbingnya sudah merah. Nah, menurut cerita si pemilik bahwa ini sudah dipanen kemarin, sebelumnya sudah dilakukan pemanenan 1 minggu sebelum kita mereview buah belimbing ini. Jadi dari sini, nah ini bunganya baru muncul. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan atau ungkapan yang menyatakan bahwa buah belimbing dapat berbuah sepanjang masa itu adalah benar. Karena dari buah belimbing ini bisa kita lihat, dari batang belimbing ini bisa kita lihat memang benar dia sepanjang musim berbuah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa tumbuhan atau buah belimbing ini paling produktif berbuah pada suhu 37 derajat Celcius. Namun mendekati itu juga dia dapat berbuah dengan baik. Secara historis atau sejarahnya, bahwa buah belimbing ini adalah buah khas Indonesia, namun juga ada di India dan Sri Lanka. Namun saat ini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa buah belimbing ini telah tersebar ke penjuru Asia Tenggara, Republik Dominika, Brazil, Peru, Ghana, Tonga, bahkan sampai ke Polinesia. Namun harus kita ketahui juga bahwa usaha penanaman secara komersil baru dilakukan di Amerika Serikat, yaitu di Florida dan Hawaii. Nah, sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan dengan matang-matang, ini adalah buah asli dari Indonesia, namun dia secara komersil baru dibudidayakan di Florida dan Hawaii. Tahapan budidaya dalam tabula pot, kalau kita mau membudidayakannya, yang pertama sahabat-sahabat sekalian, yang harus kita lakukan adalah memilih bibit unggul. Nah, dalam tahap pemilihan bibit unggul ini, yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah belimbing Bangkok, yang berasal dari hasil okulasi atau penyambungan yang berlebar dari, kita tentunya membelinya dari penangkaran yang terpercaya. Sebaiknya bibit belimbing Bangkok telah berumur 6 bulan atau lebih. Tinggi bibit itu sebaiknya sahabat-sahabat sekalian adalah antara 60-70 cm dan diameter batang 1-1,5 cm. Bentuk batang sebaiknya harus lurus dan tidak bercabang, serta warna daun hijau mengkilap. Jadi, di Indonesia, bahwa belimbing ini menjadi ikon Kota Depok, Jawa Barat sejak tahun 2007. Nah, setelah kita memahami tahapan atau melalui tahapan pemilihan bibit unggul,
Tahapan selanjutnya adalah penanaman di dalam pot. Nah, dalam proses penanaman bibit belimbing, sebaiknya kita lakukan pada sore hari, saat matahari sudah tidak bersinar terik. Adapun tahapan penanaman belimbing mangkok dalam pot yang bisa kita lakukan adalah: pertama, kita siapkan bibit yang sehat dan pot dengan diameter 40-60 cm. Dengan bagian dasarnya tentunya sudah kita lubangi dulu. Selanjutnya kita masukkan pecahan batu bata di bagian dasar pot. Lalu memasukkan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir atau sekam dengan perbandingan 1:1:1. Nah, tahapan ketiga yaitu tahap pemeliharaan. Beberapa hal yang harus atau yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan tanaman buah belimbing agar tumbuh optimal. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, adalah penyiraman, pemangkasan, dan pembungkusan buah. Nah, untuk penyiraman tanaman belimbing membutuhkan air sepanjang hidupnya. Namun demikian, tanaman belimbing tidak menyukai air tergenang. Oleh karena itu, khusus tanaman belimbing dalam pot perlu kita beri lubang atau saluran pengeluaran air dari dasar pot agar tidak mengenang. Kemudian pemangkasan kita lakukan untuk membentuk tajuk tanaman agar tajuk tanaman tidak saling beradu dengan tajuk tanaman lain. Artinya kalau tanaman belimbing kita lebih dari satu batang. Pemangkasan juga bertujuan untuk mendorong produksi buah dan memudahkan pemanenan dari tanaman yang tidak terlalu tinggi. Adapun jenis pemangkasan yang sering dilakukan adalah pemangkasan bentuk dan pemangkasan cabang dan ranting. Kemudian pembungkusan buah. Nah, ini tujuannya supaya tidak dimakan ulat buahnya ya. Lalu berikutnya tahapan pemupukan. Nah, pada tahap pembudidayaan tanaman buah belimbing di dalam pot, proses pemberian pupuk tentunya berbeda dengan yang kita lakukan pada di tanah biasa. Nah, adapun proses pemupukan tanaman belimbing yang sebaiknya adalah umur 1 bulan, pupuk dasar berupa campuran urea, TSP atau SP, dan KCL, yaitu dengan perbandingan 2:1:1 sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan per pohon. Pupuk tersebut dibenamkan di dalam tanah supaya lebih mudah diserap tanah. Kemudian setiap 1 bulan sekali pupuk nitrogen ZA sebanyak 10 gram. Kita larutkan dalam air 10 liter. Kemudian kita siramkan ke dalam pot yang sudah kita tanam belimbing itu. Kemudian tanaman belimbing yang sudah mulai berbunga dan berbuah sebaiknya kita beri pupuk NPK sebanyak 25-50 gram per pohon. Lalu tahapan berikutnya, tentu ini yang kita tunggu-tunggu sahabat-sahabat sekalian, yaitu pemanenan. Panen tabula pot belimbing biasanya dapat kita nikmati saat belimbing kita itu sudah berumur 1-2 tahun sejak penanaman. Dengan menggunakan bibit hasil cangkok atau okulasi tentunya. Nah, tanaman belimbing mampu berbuah sepanjang tahun. Seperti tadi ya, kita sudah lihat. Tapi panen besar biasanya hanya dilakukan 3-4 kali dalam setahun. Pemanenan buah dapat diperkirakan dari periode muncul bunga hingga buah siap panen, yaitu sekitar 70-75 hari. Proses pemanenan buah belimbing mangkok sebaiknya kita lakukan pada pagi hari antara pukul 6-9 atau sore pukul 3-pukul 5. Nah, sahabat-sahabat sekalian, buah belimbing ini mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi beberapa manfaat dari buah belimbing, yaitu yang pertama adalah membantu menurunkan berat badan.
Jika kita sedang dalam proses diet dan ingin mencapai berat badan ideal, buah belimbing adalah pilihan yang tepat sebagai salah satu menu diet kita. Pasalnya, buah ini mengandung kalori yang rendah, yaitu 36 kalori saja. Ditambah lagi kandungan serat dalam buah belimbing termasuk tinggi. Dengan mengkonsumsi buah ini kita menjadi cepat kenyang dan tidak makan berlebihan jadinya. Kemudian yang kedua, mencegah resiko penyakit jantung dan stroke. Manfaat atau khasiat lain yang bisa kita dapatkan adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, kita juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung serta stroke karena rajin makan buah belimbing ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kandungan vitamin C yang tinggi di dalam buah belimbing juga memberi manfaat untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Manfaat keempat adalah membantu mengurangi resiko kanker. Berdasarkan hasil dari studi atau riset, buah belimbing menunjukkan efek profilaksis alias mampu mencegah perkembangan kanker hati. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan hasil dari riset Indonesia Journal of Global Health Research menyatakan bahwa belimbing diyakini dapat mencegah terbentuknya luka pada lambung. Ini berkat manfaat dari kandungan antioksidan di dalam buah belimbing, terutama flavonoid. Lalu yang keenam, sahabat-sahabat sekalian, ternyata buah belimbing mampu memperlancar sistem pencernaan. Nah, apabila kita seringkali mengalami masalah pencernaan yang kurang lancar seperti sembelit, buah belimbing menjadi solusi yang paling tepat. Tak hanya untuk yang sering menderita sembelit, belimbing juga bermanfaat bagi kita yang ingin bisa buang air besar atau BAB dengan lancar dan teratur. Yang ketujuh yaitu mengontrol kadar gula darah. Nah, serat yang ada di dalam buah belimbing ini mampu memperlambat penyerapan glukosa sehingga tubuh kita mampu mengendalikan kadar gula darah. Yang kedelapan, mempercepat penyembuhan luka. Kandungan vitamin C di belimbing berperan dalam pembentukan kolagen. Nah, kolagen inilah yang membantu mempercepat penyembuhan luka. Yang kesembilan, sahabat-sahabat sekalian, yaitu meredakan peradangan pada penyakit kulit. Buah belimbing juga memberi manfaat mengurangi peradangan pada beberapa masalah kulit. Dari hasil riset menunjukkan bahwa ekstrak belimbing dipercaya dapat mengurangi edema atau pembengkakan akibat peradangan. Nah, dari kemudahan untuk membudidayakan dan banyaknya manfaat dari buah belimbing ini, maka tentu sahabat-sahabat sekalian, kita tidak salah kalau kita membudidayakannya. Apalagi kan ini buah belimbingnya bisa kita budidayakan di dalam ruang sempit atau lahan sempit, yaitu dengan hanya di dalam pot. Maka kita yang tinggal di daerah yang suhunya sekitar 30 derajat Celcius, sangat disayangkan kalau kita tidak membudidayakan buah belimbing ini. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Tani dan Ternak. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat.
Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan